Ambarwati. Kembang Ayu Ambarwati, sebuah sandiwara serius tentang kemelut yang lahir dari tangan-tangan manusia yang padat dengan kehendak, iri dan dengki, juga mengetengahkan kisah kasih anak manusia yang penuh dengan tetesan air mata, darah, kebencian, dan dendam yang membara. Sekali pedang ini keluar dari warangkanya, berarti hanya kematian dan darah yang bisa menyuruhnya masuk kembali. Dan tak akan ada seorang pun yang mampu menahannya. Kau kejam, sombong, angkuh. Kau tidak punya perasaan. Adikku menyukaimu. Kami disuruh Ramanda untuk mencari calon suami sebelum Ramanda meninggalkan dunia ini. Jadi itulah yang mungkin menyebabkannya menjadi seperti itu. Semoga kau menyadarinya, kakak. Kembang Ayu Ambarwati, sebuah kisah yang dirangkum antara petualangan asmara dan dendam yang bertabur dalam padang keangkara murka. Naskah disusun dan diolah oleh Chandra Argadinata. Teknik dan montase Agus Arifin dengan sutradara Thomas Age. Inilah Kembang Ayu Ambarwati dalam episode pertama dengan judul Angin Prahara. Selamat menikmati. Kembang Ayu Ambarwati mengetengahkan para pemain. Eri Fadli sebagai Rangga Wulung, Idris Apandi sebagai Ki Samorotan, Rio Sempana sebagai Candi, Elias sebagai Sedak Loka, Ashari sebagai prajurit, Endang sebagai pelayan, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Kembali Ki Samorotan meloncat ke belakang. Dan seketika itu juga dia menyilangkan tangannya di depan dada. Matanya menatap tajam ke arah Rangga Wulung. Rangga Wulung menarik nafas panjang. Dia tahu bahwa lawannya mulai mengeluarkan ilmu kanuragan. Maka dengan tenang dia mempersiapkan dirinya dengan ilmu tabur batu pualam. Tubuhnya kelihatan bergetar. Ada uap tipis menyelimuti dirinya. Mudah-mudahan dengan ilmu tabir batu pualam ini aku bisa mencegah ilmunya. Dan semoga saja tidak terlalu berbahaya. Aku tak mau membunuh orang yang tidak pernah kukenal dan kumusuhi. Iya, memang banyak sekali orang yang suka mencobakan ilmunya pada orang lain yang dianggapnya lebih tinggi darinya. Bersiaplah anak muda. Kalau kau mau menyebut pada Dewata, menyebutlah. Aku khawatir kau tidak akan bisa lagi melakukannya setelah kena ilmu Bayu Segara Geniku. Ajian Bayu Segara Geni. Apa hubungannya dengan Dewa Kaki Tunggal dari Laut Selatan? Kalau ada hubungannya, berarti dia ini orang-orang sesat juga. Hei, Paman! Apa hubunganmu dengan Dewa Kaki Tunggal dari Pantai Selatan? Kenapa kau sebut-sebut nama guruku pendekar, Cengeng? Apakah kau takut padaku? Siapa yang takut dengan gurumu yang tolol itu? Yang aku herankan, kenapa bukan dia sendiri yang pergi mencariku? Karena aku dan dia masih punya hutang. Sekarang pulanglah, Paman. Katakan pada gurumu aku menantinya di sini. Kau tidak ada urusan denganku. Kau mau menyuruhku pulang? Jangan cari alasan, Rangga Wulung. Menghadapiku saja kau tak akan bisa hidup lagi. Apalagi kau akan menghadapi guruku. Saat ini tak ada satu orang pun yang bisa melawan ilmu guruku. Paman, aku sebenarnya kasihan melihat dirimu. Karena Paman terlalu menganggap rendah orang lain. Ingatlah, Paman. Di atas langit masih ada langit. Di antara gunung di sini yang tinggi masih ada lagi yang lebih tinggi. Bagiku untuk melawan gurumu tak seberapa sulitnya dengan melawanmu.
Soal mati atau hidup itu adalah urusan yang maha agung. Semua orang di dunia ini bakal mati. Jadi kenapa kita harus takut mati? Sudahlah, pulanglah. Katakan pada gurumu aku menunggunya di sini. Jadah, bocah edan. Remaining lihat. Ilmu Bayu Segara Genimu bagiku tak ada apa-apanya. Dan aku tahu ilmu apa-apa saja yang menjadi andalan kalian dari pantai selatan. Ayo, keluarkanlah semua ilmu kanuragan yang kau miliki. Mana itu ajian inti apimu? Dan aku tak akan mengelak kalau kau menggunakan ajian itu. Dalam pengembaraan yang kutempuh selama ini, belum pernah aku menjumpai seorang pendekar yang sombong seperti kamu. Sekali-sekali kurasa tidak ada juga ruginya berlaku sombong di hadapan orang seperti dirimu, Paman. Bangsat. Ya. Kisamorotan menyerang Ranggawulung dengan penuh nafsu. Pukulannya menyambar ke sana kemari, membuat udara di sekitar mereka menjadi panas. Pohon-pohon kecil beterbangan tersapu pukulan Kisamorotan. Namun sejauh itu, Ranggawulung masih tenang-tenang saja berlompatan di antara sambaran pukulan Kisamorotan. Pendekar muda itu bergerak dengan indah dan tangkas. Ajar, kenapa kau selalu menghindar? Ayo balaslah. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan lagi membunuhmu. Dan aku tidak akan bermain lama-lama lagi. Kulihat sejak tadi kau tidak main-main, Paman. Pukulanmu begitu serius. Nah, kali ini pun aku ingin mencoba untuk melihat bagaimana rupanya kau serius. Lihat, baiklah. Oh, jadi kalau kau serius itu berarti kau harus mencabut pedangmu. Aku ingin melihat sampai di mana kau bisa memainkan ilmu pedangmu. Apakah jurus pedang membelah samudera yang dibanggakan gurumu itu masih seperti dulu? Jangan ganas-ganas, Paman. Main senjata jangan terlalu berani. Nanti malah senjatamu melukai dirimu sendiri. Maaf, Paman. Maaf, Paman. Aku terpaksa melakukannya. Karena Paman sepertinya sudah lupa akan kebesaran Dewata. Paman seperti iblis yang mau menghancurkan jagat ini. Nah, pergilah. Itu tadi hanya sedikit ajian tabir batu pualam yang kuberikan padamu. Dan aku juga merasakan bahwa ajian Bayu Segara Geni yang Paman salurkan melalui pedang kembar Paman itu tak begitu dahsyat lagi. Nah, pergilah Paman. Sebelum aku merubah pikiranku. Guru, bunuh saja Guru. Nanti kalau dibiarkan hidup, dia akan merongrong kita lagi di kemudian hari. Orang jahat seperti dia itu, mana mengenal kata-kata sadar. Bunuh saja Guru. Kau dengar apa kata muridku itu, Paman? Maka itu sebelum kesadaran dan kesabaranku habis, aku mohon kau mau pergi dari sini. Kalau kau masih dendam, aku akan selalu menunggumu. Pergilah. Sombong. Ingat, suatu saat nanti kita akan berjumpa kembali. Dan kau akan menyesal membiarkan aku hidup hari ini. Kenapa tidak dibunuh saja sekalian, Guru? Nanti dia malah yang menghambat kita. Orang seperti dia itu rasanya memang patut untuk mati daripada selalu mengganggu ketentraman orang lain. Tadi saja dia hampir membunuhku. Candi, kita tidak berhak membunuh orang lain. Karena tugas itu adalah pekerjaan Dewata Agung. Dewatalah yang menentukan mati atau hidupnya seseorang. Kalau kita masih bisa memberikan kehidupan padanya, kenapa kita harus merampas hak hidupnya? Tapi sudah berapa banyak hak hidup orang lain yang dirampas oleh orang tua gila itu? Sudahlah Candi. Oh ya, apa sudah kau masak kelinci yang kubawa tadi? Belum, Guru. Kita bakar berdua saja ya. Carilah kayu ranting yang kering-kering. Ini, aku masih ada batu api.
jauh sudah aku melarikan diri. Kurasa mereka tak akan mengejarku sampai di sini. Tapi sekarang yang menjadi persoalanku, bagaimana caranya untuk mendapatkan makanan. Sedangkan perutku sudah lapar sekali. Sebaiknya aku coba saja untuk meminta pada penjual nasi di pojokan itu. Sedah Loka yang berhasil keluar dari kota raja itu memasuki sebuah desa. Tapi yang menjadi halangan utamanya adalah lapar. Laki-laki itu merasakan perutnya melilit-lilit. Lalu dia beranjak menuju ke sebuah rumah makan. Dia berharap dapat memintanya. Maaf Bu, bisakah saya meminta makanan sedikit saja? Saya lapar sekali. Hei, di sini tidak menyediakan makanan untuk pengemis. Pergi sana. Saya bukan pengemis Bu. Saya hanya minta sedikit saja untuk mengganjal perut. Sudah 2 hari saya tidak makan. Saya dikejar-kejar oleh orang-orang jahat. Apa aku bisa percaya bahwa kau dikejar-kejar oleh orang-orang jahat? Kau mengada-ada saja. Mana mungkin para penjahat itu mau mengejar-ngejarmu? Kau begini miskin. Apa yang akan mereka rampas darimu? Ayo, pergi saja dari sini. Aku justru takut bahwa kau sendirilah yang orang jahat itu. Pergi, pergi. Terima kasih Bu, terima kasih. Ibu telah menyadarkan saya bahwa di sini rasanya tidak ada lagi rasa peri kemanusiaan. Dan saya akan berusaha untuk bekerja sendiri, walaupun dalam keadaan seperti ini. Tunggu. Bagaimana kalau kau kuberi makan untuk 1 hari? Tapi kudamu itu tinggalkan di sini. Maaf Bu, lebih baik saya mati kelaparan daripada saya harus menukarnya dengan makan sehari. Saya tidak bisa berlaku seperti itu untuk kepentingan saya sendiri. Itu kuda milik sahabat saya. Perutku semakin sakit sekali. Rasanya aku sudah tidak kuat lagi untuk berjalan mencari makan. Sebaiknya aku tidur saja di depan rumah di pinggir sana itu. Sedah Loka segera menuju ke sebuah rumah yang agak sepi. Tapi baru saja 2 langkah dia berjalan, matanya mendadak berkunang-kunang, kepalanya mendadak pusing. Sedah Loka sempoyongan. Dia masih sempat berpegangan pada tali kekang si putih. Dan dengan pengertian seekor binatang, kuda putih itu menuntun Sedah Loka ke pinggiran sebuah rumah makan yang cukup besar. Sedah Loka diam menunduk di emperannya, sementara kuda putih milik Ranggawulung itu berdiri di dekatnya. Saat itulah nampak seorang perempuan datang dan menempelkan secarik kertas pada punggung si putih. Berhenti dulu. Sekar dan Kotia Harum, itu ada seekor kuda yang baik. Bulunya bersih dan putih. Ada tulisan di punggungnya. Sepertinya kuda itu dijual. Baik Tuan Putri. Ayo Tia. Sekar Sari dan Tia Harum segera melompat turun dari kudanya dan melangkah turun mendekati rumah makan, di mana si putih sedang berdiri di dekat Sedah Loka yang tertunduk lemas. Paman, bangunlah Paman. Kami akan membeli kudamu ini. Bangunlah Paman. Maaf. Siapakah kalian? Kenapa kalian membangunkan aku dan mau membeli kudaku? Maaf. Kuda ini tidak dijual. Tapi kok ada tempelan tulisan di punggung kudamu ini, Paman? Kuda ini dijual. Kenapa Paman jadi begini? Mendengar perkataan Sekar Sari, mendadak Sedah Loka melirik ke arah punggung kudanya. Laki-laki tua itu tersentak. Sekilas matanya melirik ke arah warung nasi perempuan yang didatanginya pertama tadi. Ia melihat perempuan tua itu tersenyum. Kurang ajar. Ini pasti perbuatan perempuan itu. Setan laknat. Perempuan gila. Dia mau mempermainkan aku. Maaf Tuan Putri, maaf.
Maaf Tuan Putri, menyingkirlah. Itu orang-orang kerajaan datang. Aku harus melarikan diri. Sekarsari dan Biak Harum tersentak kaget. Mereka cepat menyingkir dan mendekati kereta yang membawa Putri Ayu Amarwati. Sementara itu rombongan kerajaan itu segera mengepung Sedah Loka yang berdiri lemah. Itu dia! Tangkap dan bunuh! Bunuh aku, prajurit-prajurit bangsat! Aku tahu sekarang bahwa kalian tidak lebih dari sebangsa pemberontak yang jahat. Ayo, bunuh aku! Terlanjur keluar kemari. Dan saat ini tak ada satu orang pun yang akan membelamu. Ayo, serang terus dia. Jangan beri kesempatan untuk melarikan diri. Ayo, kejar dia. Aku pun tidak akan melarikan diri dari kalian. Pejamkanlah matamu dan sebutkan nama keluargamu sebelum aku dan teman-temanku merencah daging tubuhmu. Hari ini adalah hari terakhir bagiku untuk menatap dunia ini. Oh Dewata Agung, tak lama lagi kehancuran di kerajaan ini akan terjadi. Karena semuanya sudah terlambat, semuanya sudah tertutup, kebenaran sudah hilang maknanya. Semoga saja Dewata Agung masih memberikan cahaya yang terang di kerajaan Paku Banjar ini. Semoga kau berikan pengertian yang dalam pada orang-orang di kerajaan ini. Kawan-kawan, jangan lama-lama lagi, terus dasar dia. Celaka, pedangku terlepas. Aku tak punya kekuatan untuk melawan mereka. Sekarang kau sudah tidak bisa melawan kami lagi, Saudara Loka. Sebaiknya kau menyerahkan kepalamu untuk kami penggal dan dihadapkan pada tuanku. Lakukanlah sebisa kalian. Tapi jangan harap aku akan menyerah pada kalian. Ambillah kepalaku apabila memang kau sanggup. Dan tentu saja apabila aku sudah mati. Majulah kalian semua. Bangsat, bunuhlah aku. Sedah Loka mendekap luka di pundaknya. Sementara tubuhnya semakin lemah. Sebuah tendangan menyambar belakangnya. Laki-laki tua dari Kadipaten Panyu Gombang itu tersungkur jatuh. Pada saat itu pimpinan prajurit menyerang ke arahnya dengan pukulan yang disusul dengan sambaran pedangnya. Sedah Loka berusaha menghindar. Dia bergulingan di tanah. Sedah Loka mendekap luka di pundaknya.
sementara tubuhnya sendiri semakin lemah. Darah bercucuran dari lukanya. Dan saat itulah sebuah tendangan menghajar belakangnya. Laki-laki tua dari Kadipaten Banyu Gombang itu tersungkur jatuh. Sedangkan pada saat yang bersamaan, tampak pimpinan prajurit yang ganas itu menyerang dengan pukulan dan samaran pedang. Sidakloka bergulingan di tanah. Siapa kalian? Kalian tidak akan mengenalku, prajurit Paku Banjar yang gagah. Oh, kau mengenal kami. Bagus. Kalau begitu menyingkirlah dari sini sebelum kalian berurusan dengan kami, prajurit-prajurit Paku Banjar. Prajurit bodoh, kalian jangan seenaknya saja membawa nama Paku Banjar di sini. Kami tahu bagaimana kehebatan prajurit-prajurit Paku Banjar yang sebenarnya. Mereka semua adalah orang-orang kesatria, tidak akan membunuh musuh-musuhnya dalam keadaan begini. Tapi aku jadi ragu dengan kalian semua. Dan aku menduga kalian adalah orang-orang bayaran yang menyamar sebagai prajurit Paku Banjar. Cih, kurang ajar. Kalian perempuan-perempuan usil. Kalian akan menyesal telah berani mencampuri urusanku. Sebentar lagi kalian akan kutangkap dan akan kubawa ke keraton untuk diadili. Jangan mimpi, prajurit. Meskipun ketuamu yang datang menangkap kami, tapi kalian tidak bisa menangkap kami. Kalian hanya bisa berlaku kasar pada orang yang dalam keadaan lemah. Prajurit, kalau kau benar-benar prajurit Paku Banjar, maka kau tentunya bisa menjelaskan kenapa kalian semua telah berlaku kejam pada seorang yang tidak berdaya dan kenapa kalian ingin membunuhnya. Ini urusan kami, bukan urusan kalian. Untuk apa orang seperti kalian mesti mengetahui semuanya? Karena kalian tidak akan mengetahui semua tentang urusan kerajaan. Kalau kalian tidak mau menyatakan alasan itu, maka kami akan menyelamatkannya. Kami tahu dia pasti orang yang benar dan tidak bersalah. Bangsat! Ayo teman-teman, babat habis perempuan cerewet ini. Perempuan ini ilmunya hebat sekali. Serangan pedangnya begitu cepat dan hebat. Aku tidak bisa menahannya. Celaka. Gagal lagi aku membunuh Sidahloka. Aku pasti mendapat hukuman dari Senopati Bolong. Sebaiknya aku mengadu jua saja dengannya. Tidak boleh mati. Aku harus melarikan diri. Kenapa kau menjadi seperti orang pengecut? Yang ku ketahui prajurit Paku Banjar tidak pernah mempunyai sifat sepertimu saat menghadapi musuh-musuhnya. Ayo, seranglah. Tunjukkan kehebatanmu di saat menyerang orang yang lemah seperti tadi. Ayo. Dengan nekat prajurit itu menyerang Sekarsari dengan pedangnya. Namun dengan mudah sekali wanita itu menghindarinya. Dan dia berbalik menyerang. Mampus kau! Rasakan ini. 1, 2, 3. Setan alas, kau telah melukai tanganku. Itu baru peringatan padamu. Sebentar lagi, bukan saja tanganmu, tapi kepalamu akan kulepas dari tubuhmu. Dan tahan ini. Kawan-kawan, lari semua! Kita kembali! Ki Harung, tahan. Maafkan Putri Ayu Ambarwati. Hamba ingin menangkap mereka. Tidak perlu. Ayo kita kembali. Dan bawalah orang itu bersama kita. Paman,
ayolah ikut dengan kami, Paman. Tapi aku tak kuat lagi rasanya untuk berjalan ini. Nimas Sekar, orang ini pingsan. Paman Dangkurana, orang ini pingsan. Tolonglah kami, Paman. Paman, tolonglah mereka berdua, Paman. Naikkan saja orang itu ke atas punggung kudanya. Lalu kita kembali ke istana. Bagaimana keadaanmu, Sedaloka? Aku tidak tahu di mana aku ini. Sedaloka, kau jangan main sembarangan dan jangan bicara seenaknya. Ini adalah tuanku Putri Ayu Ambarwati. Kau harus beri hormat padanya. Jadi aku hamba berhadapan dengan tuanku Putri. Terimalah salam hormat hamba, tuanku Putri. Maafkanlah hamba. Hamba tidak tahu. Sudahlah, Sedaloka. Bangunlah. Jangan kau terlalu merendah seperti itu. Duduklah dengan baik. Dan aku mau bertanya padamu mengenai dirimu. Kenapa kau sampai berurusan dengan prajurit-prajurit Paku Banjar? Apakah kau tahu mereka itu prajurit dari pasukan mana? Dan apa yang telah kau lakukan pada mereka sehingga mereka berusaha keras mencarimu? Ampun, Tuan Putri. Hamba adalah pengawal tanah Kadipaten Banyugombang. Dan saat ini Kadipaten sedang diserang oleh pasukan Kadipaten Bobotsari. Jadi sebelah selatan sana sedang terjadi perang saudara. Lalu bagaimana? Ceritakanlah, Sedaloka. Ampun, tuanku Putri. Ketika Kadipaten diserang, hamba diperintahkan oleh Kanjeng Adipati Wiraraja untuk segera melapor pada kerajaan tentang berita penyerangan prajurit Bobotsari yang dipimpin oleh Adipati Bobotsari sendiri, yaitu Panglima Samparan dan dibantu oleh Senopati Kidulowo. Jadi mereka yang memimpin penyerbuan itu? Tuan Putri, hamba yakin penyerangan mereka ke Kadipaten Banyugombang pasti ada yang menyuruhnya. Kalau tidak, mana mungkin mereka berani selancang itu? Kita semua tahu, walaupun Panglima Samparan yang dipindahkan ke Kadipaten Bobotsari sebagai seorang adipati dan tidak puas atas keputusan itu, menyimpan sedikit dendam pada kerajaan. Tetapi dia tidak mungkin berani berlaku gegabah kalau tidak ada yang menyiramnya dari sini. Boleh jadi, Paman. Tapi siapa mereka sebenarnya? Apakah Patih Lawung Seta sudah jauh bertindak sampai ke sana? Oh ya, lalu bagaimana, Sedaloka? Setelah kau tiba kemari, kenapa tidak menghadap pada Baginda Raja? Kau sendiri yang berurusan dengan prajurit-prajurit Paku Banjar. Ampun, tuanku Putri. Hamba memang pergi melapor kemari. Di pintu gerbang ketika masuk kemari, hamba ditahan oleh seorang prajurit jaga. Hamba tidak boleh masuk. Padahal hamba sudah menjelaskan padanya bahwa ini amat penting. Tapi dia ngotot dan mau memanggil teman-temannya untuk mengusir hamba. Hamba kecewa sekali. Lalu hamba ingin kembali saja ke Banyugombang dan membantu Kakang Adipati Wiraraja untuk bertempur. Namun saat hamba hendak pergi, muncul Senopati Bolot. Dan berkat jasa beliau, hamba diizinkan untuk masuk. Lalu hamba dibawanya menghadap pada Paman Patih. Kau ikut masuk ke kepatihan? Kau bertemu dengan Patih Lawung Seta? Iya, Tuan Putri. Hamba bertemu dengan Patih Lawung Seta. Dan dengan kesediaan beliau untuk mau menyampaikan berita ini pada Baginda Raja, serta berjanji untuk mengirimkan pasukan ke Banyugombang, hamba lalu menceritakannya. Setelah itu hamba ingin pulang kembali. Tapi hamba ditahannya untuk menginap dulu sebentar.
Hamba tidak bisa membantah hal itu. Tapi pada malam harinya, kamar hamba didatangi oleh 3 orang yang mengenakan topeng. Dan hamba tidak mengenal siapa mereka. Mereka bertiga bermaksud untuk membunuh hamba. Tapi hamba berhasil untuk melarikan diri. Hingga hamba tiba di desa yang Tuan Putri lewati itu. Begitulah Tuanku Putri. Kau mengenal mereka, meskipun lewat suaranya? Iya Tuan Putri. Kalau tidak salah, salah satu di antara mereka adalah prajurit yang tadi dikalahkan oleh Putri Sekarsari. Iya, sekarang sudah jelas sedikit duduk persoalannya. Sudah tentu prajurit-prajurit yang tadi itu adalah orang-orangnya Patih Lawung Seta. Putri Ayu, sebaiknya sekarang juga kita temui Baginda Raja. Kita utarakan semuanya. Tentunya dengan saksi Sedahloka, kita bisa menjebak Lawung Seta untuk membuka kedoknya. Itu belum bisa dipastikan, Paman. Ramanda selalu percaya padanya. Satu-satunya jalan adalah mengusir Patih Licik itu dari istana ini dan menghancurkan kekuatannya. Tapi baiklah, aku akan berusaha untuk menjelaskan semuanya pada Ramanda. Kuharap saja Ramanda bisa menyadarinya. Tuanku Putri yang mulia, maafkan hamba. Hamba tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam keraton ini. Dan kemana hamba harus berpihak. Kau harus berpihak dengan Tuan Putri, karena kau telah diselamatkannya. Maafkan Putri Sekarsari. Hamba belum bisa memberikan keputusan apa-apa. Karena di antara dua, siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Bodoh. Kau mau dibunuh oleh orang-orangnya Patih Lawung Seta. Dan kami menyelamatkanmu dari mereka. Apakah kau tetap mengatakan kami jahat dan kami berada di pihak yang salah? Berpikirlah secara waras. Sekar, Sedahloka benar. Dalam situasi yang begini, dia memang tidak bisa bertindak sembrono. Yang membantu belum tentu benar. Karena banyak sekali yang membantu orang lain itu hanya karena pamrih. Kau bebas memilih, Sedahloka. Tapi kuharap kau harus benar-benar memilih. Hanya yang kuharapkan, kau harus ikut aku menghadap pada Ramanda Raja untuk menjelaskan semuanya. Setelah itu, pergilah kau dengan urusanmu sendiri. Dan aku juga tidak melarang padamu untuk tetap tinggal di sini sampai luka-lukamu sembuh. Ampunkan hamba Tuanku Putri. Hamba telah berani lancang di hadapan Tuanku Putri yang mulia. Baiklah, hamba akan memilih berpihak pada Tuanku yang mulia. Aku tidak pernah memaksa. Kau mau berpihak pada siapapun dalam masalah besar ini. Tapi kalau kau ingin membantuku, aku juga tidak bisa menolak kehadiranmu. Kalau kau berpihak pada Patih Lawung Seta pun, kau akan binasa oleh mereka. Karena saat ini mereka pasti akan selalu mencarimu. Karena bagi mereka, rahasia besar mereka berada di dalam mulutmu. Dan kalau kau lepas dari mereka, akulah yang akan membunuhmu untuk yang pertama kalinya dalam pertempuran nanti. Kalau ini terjadi. Sekar, jangan kau buat Sedahloka menjadi bingung. Nah Sedahloka, tidurlah. Kau perlu istirahat untuk menyembuhkan luka-lukamu. Dan kalau kau sudah merasa enak, temuilah aku. Dan kita akan segera menghadap pada Baginda Raja. Maafkan hamba Tuan Putri yang mulia. Sekarang pun rasanya hamba siap untuk menghadap yang mulia. Aku bukan termasuk orang yang suka memaksakan kehendak. Kau butuh istirahat. Sebaiknya besok saja kita menghadap Raja. Paman Dangkurana, sekarang persiapkan segala sesuatunya. Kirim beberapa telik sandi ke Banyukumbang. Selidiki pertempuran itu. Dan kalau benar-benar semuanya atas suruhan dari Patih Lawung Seta, barulah kita melakukan tindakan. Semuanya akan hamba lakukan, Tuan Putri. Sekarsari, Ya. suruhlah dayang-dayang untuk memberikan ramuan pada Sedahloka, biar lukanya cepat kering. Baiklah Tuan Putri. Dan kau Tiam Harum, jangan kau tinggalkan ruangan ini. Periksa semua pengawal yang mau masuk kemari. Walaupun dia menyebutkan atas perintahku. Karena aku takut akan ada orang lain yang mencoba masuk dan membinasakan Sedahloka.
Karena saat ini, ucapan dari mulutnya untuk Baginda Raja begitu berharga. Kalau sudah Loka binasa, Pati Lawungsita akan bebas bergerak. Baiklah Tuan Putri, semuanya akan hamba perhatikan. Sudah Loka, beristirahatlah dengan tenang. Jangan takut, di sini jiwamu akan aman. Jangan pikirkan lagi yang tidak-tidak. Terima kasih Tuan Putri. Hamba akan beristirahat dengan tenang di sini. Hamba percaya dengan keadaan di sini. Kalau kau tidak percaya, akan kuhajar kau. Tia Harum. Kau jangan membuat Sudaloka menjadi gelisah. Tenanglah Sudaloka. Tia Harum tak akan menyakitimu. Tia, ingat pesanku. Baik Tuan Putri. Putri Ayu Ambarwati adalah seorang putri yang cantik jelita. Matanya bening, bibirnya tipis berisi, dan serasi sekali dengan hidungnya. Matanya yang bening itu mengandung kekuatan yang bisa membuat jantung berdebar kencang. Semua orang di sini segan dengannya. Tapi aku melihat pembantunya hanyalah 2 orang perempuan, Sekarsari dan Tia Harum. Lalu Paman Dangkurana. Tapi aku tahu mereka itu bukanlah orang-orang sembarangan. Dangkurana yang pendiam itu pasti mempunyai kesaktian yang luar biasa. Tapi apakah Tuan Putri sendiri seorang putri yang sakti? Tapi kalau melihat langkahnya, aku menduga pasti dia juga memiliki ilmu silat yang tingkat tinggi. Tia Harum duduk di pojok dengan mata memandang keluar. Dia juga seorang gadis yang cantik. Rebahkanlah tubuhmu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku bisa membaca tatapan matamu saat ini. Sedah Loka tersentak. Dia terpana sejenak. Dia merasa dirinya kecil sekali di hadapan Tia Harum. Karena baginya semua yang dilakukannya dapat diketahui oleh Tia Harum. Perlahan-lahan laki-laki dari Kadipaten Banyu Gombang itu menarik nafas, lalu memejamkan matanya. Untuk mengetahui jawaban, ikuti terus serial Kembang Ayu Ambarwati di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.